Pernah nggak sih kamu ngerasa hidup ini tuh kayak berputar terus di lingkaran yang sama? Bangun pagi, kuliah, ngerjain tugas, kerja, buka media sosial, terus tidur lagi. Semua terasa cepat. Tapi kadang kita nggak tahu sebenarnya kita ini sedang kemana. Di tengah kesibukan dan tekanan hidup modern, seringkali kita lupa bertanya hal penting. Sebenarnya untuk apa sih kita hidup? Nah, hari ini aku mau ajak kalian ngomongin sesuatu yang mungkin menarik dan jarang dibahas. Tapi sangat penting buat anak muda zaman sekarang, yaitu mandat budaya. Mandat budaya ini bukan cuma istilah rohani, tapi sebuah panggilan yang bisa mengubah cara kita belajar, bekerja, berelasi, dan memaknai hidup kita di hadapan Tuhan. Sejak awal, Tuhan memberikan kita tanggung jawab yang besar dalam Kejadian 1 ayat 28 tertulis. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhi bumi dan taklukkanlah itu. Jadi dari ayat ini lahirlah konsep mandat budaya, sebuah panggilan bagi manusia untuk menjadi wakil Allah di bumi. Baik menurut teolog Richard Pratt, mandat budaya punya dua aspek utama. Pertama, berkuasa dan melakukan bumi, yang artinya kita dipanggil untuk mengelola ciptaan, memelihara alam, dan menggunakan sumber daya dengan bijaksana. Bukan untuk dirusak, tapi untuk membawa kebaikan. Kedua, beranak cuculah dan memenuhi bumi, yang bukan berarti hanya memperbanyak keturunan, tapi juga memenuhi bumi dengan kemuliaan Allah melalui kehidupan yang beriman, penuh kasih, dan bermakna. Jadi, memenuhi bumi bukan hanya soal jumlah manusia, tetapi bagaimana seluruh kehidupan manusia memantulkan kasih dan kebenaran Tuhan. Dalam Kejadian 1 ayat 27 dijelaskan bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Sebagai anak laki-laki dan sebagai anak perempuan, ini berarti baik laki-laki maupun perempuan memiliki nilai dan martabat yang sama di hadapan Tuhan. Mereka setara tapi memiliki peran yang berbeda, seperti Allah Tritunggal yang hidup dalam relasi kasih, saling memberi ruang, saling menghormati, saling mendominasi. Demikian juga diciptakannya untuk hidup dalam kasih yang memberi ruang bagi sesama. Laki-laki itu dipanggil untuk memimpin dengan kasih, bukan dengan otoriter, sedangkan perempuan dipanggil untuk menolong dan melengkapi dengan kasih yang sama. Semua itu bukan tentang siapa yang lebih tinggi, tapi bagaimana keduanya bekerja sama untuk menghadirkan kemuliaan Allah di dunia ini. Sayangnya, dalam dunia modern sekarang, makna panggilan ini sering terdistorsi budaya digital yang membuat kita mudah terjebak dalam perbandingan dan pencarian validasi. Banyak yang mengejar kesuksesan, popularitas, atau kebebasan, tetapi kehilangan arah. Isu kesetaraan gender pun seringkali disalahpahami. Bukan lagi soal saling melengkapi, tapi soal siapa yang lebih kuat. Nilai-nilai moral tentang relasi, seksualitas, dan tanggung jawab seringkali ditukar dengan tren dan kenikmatan sesaat. Namun, di tengah kekacauan moral itu, Allah tetap memanggil kita, anak muda zaman ini, untuk menghidupi mandat budaya dengan cara yang baru. Kita dipanggil bukan untuk mengikuti arus dunia, tapi untuk jadi terang yang membawa kasih, keadilan, dan hikmat Tuhan di tengah dunia digital yang kompleks. Sebagai mahasiswa atau anak muda yang sedang menyiapkan masa depan, kita punya peran besar dalam menjalankan mandat budaya ini. Ketika kita belajar dengan sungguh-sungguh, menjaga integritas, dan mengerjakan tugas tepat waktu, ki- itu kita juga sedang menghidupi mandat budaya. Setiap bidang yang kita tekuni, entah teknik, hukum, ekonomi, desain, pendidikan, atau kedokteran, semuanya bisa jadi sarana untuk memuliakan Tuhan. Kalau dilakukan dengan hati yang benar, bekerja bukan hanya tentang cari uang atau gengsi, tetapi tentang bagaimana kita menghadirkan kasih dan kebenaran Allah lewat profesi kita.
Dalam setiap karya yang kita hasilkan, kita sedang ikut memenuhi bumi dengan kemuliaan. Namun, kita juga harus tahu, sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, mandat budaya ini jadi rusak. Hubungan antara laki-laki dan perempuan jadi penuh konflik, pekerjaan jadi beban, dan manusia kehilangan arah hidup. Tapi kabar baiknya, Yesus datang untuk menebus dosa semua umat manusia melalui karya penebusan Kristus. Relasi antara manusia dan Allah dipulihkan di dalam Dia, bahwa relasi suami istri harus meneladani kasih Kristus kepada jemaat. Kasih yang rela berkorban dan memulihkan. Jadi, menjalankan mandat budaya berarti hidup di bawah kasih penebusan Kristus. Bukan dengan kekuatan kita sendiri, tapi dengan anugerah Tuhan yang bekerja dari kita. Sebagai generasi muda, kita punya tanggung jawab yang besar untuk menjadi pembawa kemuliaan Allah di dunia yang terus berubah ini. Dunia sedang haus akan makna dan kebenaran. Banyak anak muda yang kehilangan jati diri mengikuti tren tanpa arah. Tapi kita punya panggilan yang lebih tinggi untuk menjadi wakil Allah, menghidupi nilai-nilai kerajaannya. Ketika kamu belajar dengan tekun, menghormati dosen dan orang tua, melayani sesama, menolak korupsi, menegakkan keadilan, atau menjaga kudusan dan relasi, semua itu bukan hal kecil. Itu adalah bentuk nyata dari mandat budaya. Seperti yang tertulis dalam Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Jadi, mari kita lihat hidup ini dengan cara pandang baru. Kuliah itu bukan sekedar kewajiban, kerja bukan sekedar cari uang, dan hubungan bukan sekedar kesenangan semata. Semua adalah bagian dari ibadah kita kepada Allah. Mandat budaya mengingatkan kita bahwa setiap aspek kehidupan dari cara kita belajar, bekerja, sampai berelasi bisa menjadi saluran kemuliaan Tuhan. Mari kita isi bumi ini bukan hanya dengan prestasi, tapi dengan kasih, integritas, dan terang Kristus. Karena memenuhi bumi bukan cuma soal jumlah manusia, tetapi tentang bagaimana hidup kita mencerminkan gambar alam. Inilah panggilan kita sebagai manusia. Inilah arti sejati mandat budaya untuk memuliakan Tuhan dalam segala hal yang kita lakukan.